Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 tentang bisnis distributor. Di kelompok kita ingin mewawancarai toko Haji Manto. Sebelum memulai wawancara, perkenalkan, nama saya Pasca Magistra Dava Nugraha, NIM saya B11 2024 08977. Perkenalkan, saya Andin Puspita Valenia Putri dengan NIM B11 2024 08980. Perkenalkan, saya Ari Ayus Kanengrom dengan NIM B11 2024 08979. Perkenalkan, saya Muhammad Hafri Al-Fatia dengan NIM B11 2024 08978. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan melakukan wawancara seputar usaha distributor di toko Pak Haji Manto. Sebelumnya boleh perkenalkan Pak, namanya siapa? Puji Hartono. Izin melakukan wawancara nggih Pak, langsung pertanyaannya aja. Oke Pak. Oke Pak, pertanyaan yang pertama. Bagaimana perusahaan Anda melakukan analisis pekerjaan untuk setiap posisi? Gimana? Analisis? Iya, bagaimana perusahaan Anda melakukan analisis pekerjaan untuk setiap posisi? Enggak analisis Mas, enggak analisis, yang kerja rata-rata saudara. Oh, saudara semua. Oke. Apa metode atau alat yang digunakan dalam menganalisis pekerjaan karyawan? Paling ya biasa kalau di pasar kan pulpen, kertas kayak gitu. Alatnya toh? Iya, alat. Belum pakai komputer kita. Terus, faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan SDM jangka panjang? Kalau ke jangka panjangnya nggak ada sih Mas. Cuma kan paling nyetok barang, kalau lagi kosong nyetok barang yang banyak kayak gitu aja. Terus, bagaimana strategi perusahaan dalam menarik tenaga kerja yang berkualitas? Kalau sini paling dilihat dari keseharian dia sih, nggak pakai ijazah kayak gitu. Kalau soalnya kan rata-rata kan pekerja kasar. Oke. Terus, apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam seleksi dan perekrutan karyawan? Nggak pakai aspek hukum sih Mas, kayak gitu. Soalnya kan kita di pasar nggak pakai CV, nggak pakai ijazah kayak gitu. Terus, bagaimana perusahaan menentukan metode pelatihan yang paling efektif untuk karyawan? Metode pelatihan paling sebelumnya dia itu pernah kerja di mana, pengalaman dia kayak apa, seperti terus pribadinya dia kayak apa kayak gitu. Yang penting jujur aja ya, Pak. Jujur. Izin wawancara Bapak. Bagaimana perusahaan dapat menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi? Paling kalau untuk mendukung organisasi ya kayak gini, apa, ngumpul kayak gini bercanda, terus kalau kan dibuat bercanda kayak gini, nggak terlalu serius sih. Tapi kalau untuk pekerjaan kita serius, tapi kalau untuk ada celah untuk bercanda ya bercanda. Baik Pak. Bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa perubahan organisasi berjalan efektif dan diterima oleh karyawan? Kalau kita yang kerja rata-rata saudara semua sih, jadi nggak ada infrastruktur organisasi kayak gitu, nggak ada. Pak, apa peran kepemimpinan dalam proses pengembangan organisasi? Peran kepemimpinan menurut saya penting ya. Kita salah satunya kita memberi contoh, turun ke bawah kayak gitu. Kita ikut melayani, terus ikut jualan, jadi tidak cuma di atas nyatet kayak gitu. Apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menyelesaikan tugas Bapak? Paling harga-harga pada naik kayak gitu. Menurut Bapak, bagaimana hubungan antara kompensasi dan loyalitas karyawan? Kalau untuk loyalitas, kita untuk ikatan kerja ini sebenarnya nggak ada, tapi rata-rata yang kerja di sini itu bisa dibilang lebih dari loyalitas ya. Contohnya yang kerja lebih dari 25 tahun, 10 tahun, tapi untuk ikatan nggak ada. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak terhadap gaji dan tunjangan yang Bapak terima saat ini?
Menurut saya sudah cukup sih ya. Soalnya kita kan walaupun kayak kita kerja di pasar, istilahnya pekerja kasar, tapi gaji kita itu harian, dan kalau dihitung harian untuk per bulannya itu lebih dari UMR. Terus belum uang tip, uang makan kayak gitu udah dapat sendiri kayak gitu. Apa pendekatan Anda dalam menjaga motivasi dan keterlibatan karyawan dalam jangka panjang? Kalau untuk menjaga kedekatan dengan karyawan, paling kan kita kerja bareng kayak gini, ngupas. Kalau di pasar kan kayak gitu, ngupas bawang bareng, terus ikut melayani, kalau itu kan ikut bawa barang kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Bagaimana Anda menyusun dan mengevaluasi program kesejahteraan karyawan? Kalau untuk penyusunan sih nggak ada, Mbak. Cuma kita kan tiap hari kan menyiapkan makan, menyiapkan gaji kayak gitu. Untuk program jangka panjangnya penyusunan tuh nggak ada. Apa saja faktor yang Anda pertimbangkan sebelum memutuskan untuk melakukan PHK terhadap seorang karyawan? Kalau di kita sih yang penting kejujuran kayak gitu. Yang penting kejujuran, dia kerja keras kayak gitu. Terus ya itu, ya yang penting kejujuran itu. Apabila terjadi PHK, bagaimana cara Anda mengomunikasikan keputusan PHK kepada karyawan yang terlibat? Ya kita omongkan baik-baik. Kalau seandainya ada masalah, kita tidak cocok itu kita omongkan, kayaknya udah tidak cocok, terus kita mau cari pengganti kayak gitu. Tapi untuk PHK kita kasus istilahnya mencuri kayak gitu, nggak pernah kita ke kasusan ke hukum, paling pemberhentian hubungan kerja kayak gitu. Oke Pak, izin bertanya lagi. Kalau semisalkan barang, kan ada kenaikan barang tuh, caranya biar meratakan persaingan pasar dengan harga gimana Pak? Maksudnya? Kalau misalkan harga barang di sini kan pada naik, terus lihat tuh saingannya Bapak harganya lebih rendah, ya caranya Bapak untuk meratakan dengan pesaing gimana Pak? Kalau kita kan paling mengikuti kalau di pasar kan mengikuti harga pasar ya. Kalau di toko sebelah istilahnya jual minyak 190 ya kita ngikut. Tapi itu juga dilihat dengan stok kita sendiri. Kalau stoknya kosong tinggal sedikit, masa kita jual murah kan juga nggak mungkin. Dilihat juga dari persediaan stok itu sendiri. Oke, itu aja wawancara dari kelompok 6. Sekian, terima kasih.